tentang perjalanan Corporate University. Hasil yang terlihat nyata adalah peningkatan jumlah pelatihan yang meningkat sekitar 40% dan jumlah peserta pelatihan dari hanya di bawah 18.000 sekarang menjadi 38.000 pegawai, atau total hari pelatihan itu menjadi 82.000 jam pelatihan tahun ini. Kalau bercerita tentang kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembelajaran di perusahaan, dari 400 pelatihan yang ada, 26% itu sudah bisa dilakukan lewat electronic learning. Dan ini juga membantu banyaknya jam pelatihan di PT PLN Persero. Lain adalah kita lihat jumlah karyawan yang mampu menyelesaikan assignment itu cukup baik. Dari pelatihan-pelatihan yang ada tuh, yang sampai assignment-nya memberikan kontribusi kinerja, kalau datanya akurat, itu 26%. Nah, dulu tidak ada angka ini. Habis pelatihan, berapa pengaruhnya terhadap keberhasilan kinerja, kita nggak punya data ini. Kalau sekarang terlihat banyak breakthrough. Terus untuk materi pembelajaran ini sebanyak lebih dari 80 modul baru itu keluar. Nah, modul-modul baru ini benar-benar punya relasi yang sangat kuat dengan kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kinerja. Untuk modul-modul revisi, dari 400 modul yang ada, kalau nggak salah sekitar 15% sudah diperbaharui materinya. Tahun lalu sampai dengan di launchingnya Korpu tahun 2012 lalu, pemilihan pelatihan itu belum di-set. Jadi ketentuan tentang pelatihan itu belum membagi training-training apa yang sifatnya wajib atau mandatori untuk suatu posisi jabatan. Tapi 2014 ini kita sudah men-setting dan sudah diterjemahkan dalam sistem informasi untuk kinerja pegawai. Seorang pegawai pada posisi tertentu punya kewajiban untuk mengikuti pelatihan wajib atau pelatihan mandatori. Sudah dideklar di urian jabatannya. Dan dia tidak akan bisa mengambil pelatihan lain selain pelatihan mandatori tersebut apabila pelatihan mandatori tersebut belum 70% dia ikuti. Kalau budaya Korpu sejak, kalau nggak salah entah Januari atau Februari, diprakarsai sama angkatan muda atau angkatan masuk tahun 2002 ke atas di Corporate University, mereka menginspirasikan adanya suatu karakter yang harus dibangun bagi insan-insan yang ada di institusi Corporate University ini. Satu adalah sikap mempermudah permasalahan atau membuat masalah menjadi simple, baik dalam hal pengajuan pelatihan, pemanggilan pelatihan, fasilitasi pelatihan, itu dibuat simple, gitu. Hal kedua yang ingin ditanamkan di sana adalah pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Korpu itu membuat dan men-trigger orang untuk terinspirasi mengambil atau melakukan suatu program terobosan dalam pekerjaannya. Ya, jadi selain simple ada karakter inspiring. Nah, setelah orang-orang tersebut terinspirasi untuk melakukan breakthrough pada programnya, harus dilihat breakthrough program ini apakah related, apakah sejalan dengan kebutuhan peningkatan performa. Nah, maka karakter ketiga yang dibangun adalah performing, jadi menghasilkan. Dan terakhir adalah kita ingin pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, membanggakan, membuat karyawan PLN merasakan manfaatnya. Maka ada karakter lain yang kita gambarkan sebagai phenomenal situation. Jadi begitu ikut pelatihan, orang tuh, oh aku habis ikut pelatihan ini, aku lulus ini. Rasa fenomenal itu
ditanamkan dalam pembelajaran perusahaan. Di perform. PE-nya itu adalah dari simple, R-nya itu inspiring, formnya itu performance, gitu, dan fenomenal. Kita melihat salah satu yang bisa memotivasi pegawai PLN belajar dengan semangat yang tinggi apabila ada peluang untuk peningkatan strata pendidikannya. Maka kita sejak kira-kira triwulan 1 tahun lalu sudah melakukan pendekatan dengan 5 universitas. 4 universitas negeri, ITS, ITB, UI, UGM. Dan 1 universitas swasta, yaitu BINUS, Bimbingan Nusantara. Nah, sebenarnya ada lagi PPM. Tetapi dari kelima perguruan tinggi itu, yang sudah secara real memberikan pengakuan atas beberapa program pelatihan menjadi bagian daripada SKS, itu adalah BINUS. Universitas kedua yang kelihatannya sudah lebih dari 70% pendekatannya itu adalah ITS. ITS itu sudah memperlihatkan ada beberapa pelatihan baik teknik maupun non-teknik di PT PLN Persero yang bisa dipersembahkan dan mendapatkan akreditasi SKS. Saya mengajak dan ingin agar semua teman-teman PT PLN Persero itu punya kesadaran yang kuat bahwa nggak mungkin kita akan bertambah kemampuan, bertambah wawasan kalau kita tidak melakukan pembelajaran. Jadi saya berharap pembelajaran ini menjadi budaya di PT PLN Persero dan menjadi sesuatu yang pegawai PLN itu akan haus akan pembelajaran. Dan kita juga dalam sistem manajemen kinerja memberikan poin kepada pembelajaran, gitu.